Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal beberapa orang itu masih yakin bahwa yang namanya Yamaluk atau AHMMPX itu adalah oli yang baik. AHMMPX, SGP gitu ya. Sayangnya kebanyakan dari yang ngomong gitu itu berdasarkan pengalaman, belum pernah coba oli lain, dan karena mereka juga cara menilainya nggak pakai acuan yang bisa diamati sendiri lah. Mereka menilai oli bagus atau tidak itu dari ada tidaknya masalah mesin, dan walau ada masalah mesin sekalipun biasanya mereka tidak menyalahkan oli, tapi ke hal-hal yang lain. Tapi ya emang sih orang itu pergaulan olinya itu kan gak luas ya, kalau kita lihat dari sisi awalnya. Mereka ngertinya cuma oli yang tersedia di dealer, juga oli yang tersedia di bengkel. Oli tersedia di bengkel itu merek apa aja? Ya paling Federal, merek bawaan motor, sama mungkin Pertamina Enduro ya. Mungkin ada yang merek aneh-aneh juga, tapi ya cuma 1-2, jarang ada yang merata. Mungkin pingin ada merek mahal, ada Motul biasanya. Tapi biasanya pilihannya emang terbatas. Karena milih olinya bukan berdasarkan apa yang tersedia secara online, tapi apa yang tersedia secara offline. Nggak cuma dari kalangan anunya saja ya, dari kalangan konsumen, bahkan dari kalangan mekanik pun ya sama saja ya, pengetahuan mereka terbatas. Oli hanya apa yang mereka dapat secara offline, bukan secara online. Enggak cari oli apa saja oli yang ada di online, enggak, tapi apa saja oli yang ada di offline. Terus mereka itu lebih mendasarkan penilaian pada keterangan gitu ya. Sesuatu yang cukup unik ya, karena misalnya kalau kampas rem, orang pasti review kritis. Kayak ban, orang pasti review kritis. Tapi kalau soal oli enggak pernah orang menilai secara kritis ya. Jarang sekali orang yang menilai secara kritis. Orang yang menilai secara kritis biasanya ya ganti-ganti oli terus itu ya. Enggak pernah nemu-nemu oli yang baik. Karena penasaran. Oli di pasaran kan memang sangat banyak sekali, ratusan. Yang penulis coba pun ya cuma berapa persen sih. Yang bikin makin rancu itu adalah karena adanya pengalaman positif yang gak relevan ya. Pengalaman positif kok gak relevan gimana? Ya karena pengalaman positifnya itu misal di daerah yang dingin, misal motor yang dipakai jarak dekat, nggak pernah dipakai jauh-jauh, cuma ngantar anak, beli rokok, belanja, dan itu disamakan dengan motor yang dipakai berangkat kerja atau untuk kerjanya misalnya antar barang, ojek gitu ya. Yang kerja ojek pun ada ya yang membela merek pabrikan, yang membela Yamaluk ada, yang membela MPX ada tuh. Tapi ya biasanya mereka ini nggak memperhatikan efek oli ke kendaraan. Seperti misalnya kalau turun mesin karena ini aus gitu, nggak nyalakan oli.
jadi oli cepat habis gitu, nggak nyalakan oli warnanya hijau, nggak nyalakan oli warnanya hitam, nggak nyalakan oli. Kemudian ada aus, ada ini gitu ya, mereka berpikiran iki memang motornya yang kok bobrok gitu ya, kualitasnya buruk. Padahal motor kualitas buruk pun bisa dibuat ya jauh lebih awet lah kalau oli mesinnya bagus. Penyakit yang ya sering dirasa bukan karena oli itu ya, contohnya rembes, banyak yang mengalami rembes, bearing oblak, terutama yang dalam mesin ya, yang kena pelumasan gitu, bagian yang kena oli, bagian yang kena guyuri oli, bagian yang harusnya dilewati oli, itu kalau sampai haus itu yang salah olinya. Tapi ya banyak orang yang menolak gitu ya, oh enggak, iki oli ini enggak apa-apa, sing elek komponennya partai sepeda motornya katanya kualitas sepeda motornya yang buruk, bukan dari kualitas olinya. Padahal kualitas oli itu ya ada yang buruk, tapi yang sering karena mereka nggak pernah merasakan oli yang bagus, dan seringnya oli-oli yang di dealer, yang dijual di bengkel itu yang kualitas rendah, paling dhuwur Federal lah ya. Top One Extend itu sayangnya walau pabrikannya Varia Tradingco, kualitasnya masih nggak begitu baik lah ya. Jadi makanya orang berpikir podo ae Extend ini oli ini gak beda karo MPX ya, Malux ya. Membuat beda bagaimana, karena ya olinya juga entah mengapa jadi cepat rusak. Penulis juga heran ya, oli Win Power yang levelnya lebih tinggi dari Win Formula malah lebih cepat rusak daripada Win Formula. Padahal harga lebih mahal, katanya bahan lebih sintetis, tapi cepat rusak. Aneh ya, keanehan di Indonesia seperti itu. Oli yang pakai bahan lebih mahal itu malah lebih cepat rusak daripada bahan murah. Dan ini juga terjadi pada Pastron, pada Shell. Kalau Shell bodo ae sih, yang murah jelek, yang mahal juga jelek. Sumber utama kerusakan oli ya karena bahan dasar olinya ya sekarang gitu. Apalagi ketika motornya mengalami fuel dilution. Menurut penulis banyak ya orang yang sebenarnya keadaan motornya kayak penulis, cuma oli ini masih nggak cepat rusak karena nggak digawe ngebut. Tapi ya tahu sendiri lah, kalau penulis review oli kan penulis sempatkan jalan 100, penulis sempatkan jalan kencang. Kenapa? Ya biar bisa tahu kemampuan oli kalau dipakai ngebut gimana. Dan ternyata banyak sekali oli yang setelah dipakai ngebut jadi ya terlalu encer. Repotnya juga ya sulit untuk meyakinkan mereka itu. Kalau kita ngomong, wah saya sudah nyoba oli ini, yang oli ini kelemahannya ini. Mereka nggak akan mudah dengan percayanya begitu ya. Kecuali misal ada yang bongkar mesin, ternyata mesinnya bersih. Bongkar mesin betul-betul nggak ada masalah apa-apa, mesinnya saya halus, sip gitu ya, nggak pernah turun mesin. Karena kadang orang turun mesin itu nggak diceritakan, ngomong nggak apa-apa tapi pernah turun mesin, ganti bearing ini, itu bukan karena olinya. Tentu yang jadi repot juga adalah karena
Di motor itu ada juga yang namanya CVT, ada juga yang namanya rantai, membuat ya menilai suara mesin halus itu jadi lebih sulit ya. Yang pakai rantai sering aneh sampai kraket digawe ya. Dari mekaniknya pun susah ya untuk diyakinkan. Padahal mekaniknya sendiri informasinya sumbernya dari user. Entah mengapa ya. Kalau untuk soal lain-lain, ya, mekanik itu selalu melakukan analisa sendiri. Tapi kalau soal itu kenapa kok tanya user sih? User ya mana tahu. Kalau usernya nggak pernah membandingkan oli satu dengan yang lain, ya mana tahu. Seumur hidup oli ini Shell terus, ya kak mungkin tahu lah rasanya kalau oli selain Shell. Paling tahunya ya dibanding Yamalub, dibanding MPX, SPX, Shell itu gini, wah sip olinya sip banget gitu ya. Padahal bagi mereka yang sering coba-coba oli Shell itu bukan oli bagus. Jadi untuk mereka-mereka yang sering coba-coba oli Shell itu nggak dianggap bagus ya. Kalau misalnya menganggap oli Shell bagus, berarti ya kurang nyoba oli. Kita nggak ngomong cuma kelas murah, nggak cuma ngomong kelas murahnya saja ya, tapi juga kelas mahal, Shell ultranya, Shell advance powernya. Mekanik itu ya anehnya ya, berani menilai oli hanya berdasarkan pengalaman pemiliknya. Motornya apa mas? Enak, wah enak. Tadi kan ya cuy enak, padahal ya dari konsumen ya gak tahu nyoba oli liar. Oh nggak jawab enak gimana? Harus diomongi gak enak yo. Terus enggak mas, pas mekaniknya, wah ini tak bongkar aja mesinnya kan ya jadi berapa itu. Kalau ditanyai mekanik motornya enak apa gak, ya ngomong enak. Nek diomongi gak enak kok dibongkar entek duwe akeh kan. Jadi itu ya yang apa ya, logika mekanik yang harusnya diketahui oleh mekaniknya sendiri. Apa no konsumen sing ngomong motornya gak enak temenan nang mekanik kan nggak ada. Ya pasti ngomong enak lah ditakoi mekanik. Kalau dibilang nggak enak yo mau apa terus. Kalau dari cerita-cerita itu ya, orang itu migrasi pindah dari MPX, pindah dari Yamalub, itu lihat motor tetangga atau lihat motor orang lain ya, yang oh kok halus mas suaranya mas gitu ya, kok enak mas tarikannya gitu kalau pas pinjem gitu ya. Jadi baru ketika lihat ada perbandingan gitu, apalagi kemudian mereknya sama, orang baru tertarik untuk nyoba. Kalau diomongi oh olinya lebih enak, itu biasanya kalau tidak sampai mengalami masalah misalnya dalaman mesin hitam, mengalami rembes, mengalami suara berisik macam-macam, sudah performanya turun, motor nggak kencang dan seterusnya, itu nggak akan ya tertarik untuk nyoba-nyoba oli lain walau diomongi bagus ya, kecuali kalau harganya mahal. Pakai oli ini mas, sip ini harganya 200 piro, itu tertarik nyoba, dibelani ada. Ya tentu yang rekomendasi juga biasanya asal ngaco, asal ngawur, karena nggak semua oli mahal itu bagus, kebanyakan malah nggak bagus, podo LE. Karena beda dengan zaman dulu ketika oli bagus itu bahannya PAO, sekarang oli bagus bahannya ya kadang masih hydrotreat, sama-sama daur ulang, yang satunya murah satunya mahal. Terus karena ya terpengaruh iklan dan macam-macam, karena iklan sales oli dan macam-macam.
terus jadi diomongi, oh ini hebat, harganya mahal, padahal ya bahannya sama-sama daur ulang. Mungkin ada yang nanya, oh nggak mungkin mas daur ulang. Ya gini aja lah, kita lihat oli dari bahannya 100% daur ulang lah, dari Evalu, dari Eni ya, yang jelas-jelas daur ulang. Warna oli ini kayak apa, nah itu tinggal dibandingkan dengan yang itu, oli-oli yang kita curigai daur ulang. Karena ini kayak apa, dari ceritanya yang ingin ikuti channel penulis juga gitu ya, baru setelah lama baca-baca komentar, lama dengerin video, beberapa video bahas itu didengarkan ya, baru tertarik misalnya coba minyak goreng, coba mesran ya. Nggak langsung pertama dengar terus langsung nyoba, nunggu pengalaman yang lain. Dan kebetulan pengalaman yang lain itu mungkin ya hampir tiap 2 video itu selalu ada yang testimoni, wah sip, pakai ini sip, gitu ya. Banyak orangnya juga ganti-ganti ya, mungkin dianggap cuma satu orang tok, enggak sih, ganti-ganti. Jadi banyak pengalaman unik sebenarnya kalau dihitung-hitung. Tapi ya ingat juga ya, yang namanya oli itu nggak sekedar copy paste, nggak bisa sekedar oh kalau orang ini pakai bagus, saya pakai juga pasti bagus. Karena oli itu ya sangat tergantung kondisi kendaraannya. Kendaraan ada, motor, mobil yang butuh oli encer, tapi seringnya kebanyakan adalah mobil atau motornya itu harusnya pakai oli kental tapi dikasih oli encer. Karena dikasih oli encer jadi penyakitan, seringnya seperti itu ya. Jadi kalau ya motor atau mobilnya penyakitan, yang misalnya karena kompresi bocor, karena vampir oli, banyak lumpur, rembes, itu ya, itu jadi warning untuk coba ya, coba. Tapi ya udah termasuk universal lah ya, oli dealer itu nggak bagus. Penulis nggak tahu Kawasaki gimana, tapi ya setahu penulis pakai OEM shell ya, shell itu masih kurang bagus ya kalau menurut penulis. Kalau ada yang anggap wah itu oli paling bagus ya sekarang, kalau menurut penulis ya oli masih kurang bagus. Dari SGP yang buatan Pertamina ya sudah nggak begitu bagus. Jadi walau oli SGP nya buatan Pertamina, tapi ya oli Pertamina sekarang kalau enduro dan Fastron hijau kan jelek ya. Apalagi SGP yang buatan Idemitsu, lah makin kacau lagi. Penulis pernah merasakan sendiri gak enak pasar. Padahal Suzuki Spin itu mesinnya seringnya halus banget suaranya, jadi kasar. Tapi yang jelas ya, untuk soal oli itu cobalah dulu ya, coba. Kalau suara mesin makin halus, nah itu pertanda bagus. Kalau terasa berat, itu belum tentu olinya jelek ya. Karena ada beberapa orang yang nyoba oli katanya bagus, wah kok berat gitu ya. Berat itu artinya olinya terlalu kental. Caranya gimana? Ya diencerkan lah ya. Terus jangan bergantung sama aditif aftermarket ya. Kalau ya penulis pun ya pakai aditifnya ya oli samping, minyak goreng, itu ya seperlunya saja. Kalau memang perlu ya banyak, kalau nggak perlu ya sedikit atau bahkan nggak usah. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.